Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindah tentu kemawon kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita berdoa mugi-mugi sedaya nikmat saged kita gunakan menjadi wasilah supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali sholawat salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk ingkang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saged mempelajari sedaya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan angsal taufik nggih supados sedaya ilmu saged kita dadosaken amal insyaallah. Ingkang salajengipun ingkang kula hormati sedaya sesepuh pinesepuh, Pak Dukuh, Bapak Kaum Rois, Pak RT, kemudian takmir masjid, sedaya Bapak Ibu ingkang hadir, mugi-mugi rahmat Allah selalu meliputi kita sedaya. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, insyaallah kita nglajengaken pelajaran kita ingkang riyin sampun pernah dibahas awal-awal. Terus kelingan boten. Saya buka videonya itu sepertinya yang di luar Ramadan 8 bulan yang lalu. Pun sesuai banget nggih. Yang di situ syutingnya waktu itu. Wekdal niku membahas babagan salat kali zikir sebagian. Satu zikir nggih menika istighfar. Nggih, nanti jenengan kalau mau lihat yang dulu sebenarnya sudah saya videokan itu. Nggih, dulu sempat saya bagi ke Bu Yuni insyaallah nggih. Supados nyambung nggih. Di antara belajar ingkang saya nggih menika sambung menyambung nggih, dados mboten lompat-lompat nggih. Ngelingaken nggih, wulan sakniki taksih hitungane nggih bulan baru dan tahun baru nggih. Niki tanggal gangsal menawi nggih, cara Al-Muharram. Nggih, apal mboten penanggalan Hijriah? Dia biasanya yang Jawi so apal, Suro, Sapar dan seterusnya niku toh. Sebenarnya hampir sama nggih, hampir sama. Ada yang hafal? Penting hafal bulan-bulan Hijriah. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang Jawa sanjang besar nggih, Suro nggih dan seterusnya niku. Nah, Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Itu penting kita pahami sebab napa sedaya ibadah wonten agami Islam terkait kalih wekdal niku hitungane Hijriah. Nggih. Mboten hitungan Januari Februari nggih. Contoh jenengan puasa Ayamul Bid, puasa tengah bulan. Puasa pas bulan purnama niku lho. Nggih, tanggal 13, 14, 15 niku hitungane Hijriah. Al-Muharram, Safar mboten, 13, 14, 15, Januari, Februari mboten. Nggih. Maka sepindah malih sedaya kaum muslimin menghafal bulan-bulan Hijriah niku penting. Nggih. Dan Masya Allah Bapak Ibu sedaya, kula sepindah malih ngelingaken dumateng kula piyambak kali panjenengan sedaya ingkang hadir nggih, bahwa bulan Al-Muharram termasuk bulan hurum nggih. Disebut wonten surah At-Taubah.
surah nomor 9, surah ingkang boten ngagem bismillah. Nggih, satu-satunya surat dari 114 surat yang enggak pakai bismillah. Ditanya kenapa enggak pakai bismillah? Karena cerita di dalamnya tentang peperangan. Nggih. Tapi kemudian bismillahnya dilengkapi di dalam surah yang lain. Nggih. Ketika Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Bilqis. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dados genep tetap 114. Nggih. Nah, teng ayat nomor 36 Allah sabda pandika Inna iddatash syuhuri indallah isna asara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum ila akhir ayat. Gusti Allah sabda pangandika hitungan bulan di sisiku wonten 12 gini ku wau Al-Muharram, Safar dan seterusnya niku. Nggih. Kemudian dikatakan minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan istimewa. Okay. Salah satun mutawaliyat. 3 yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Sekarang kita ada di dalamnya Al-Muharram. Yang satunya yaitu Rajab. Nah, Bapak Ibu sedaya, apa maknanya ini? Bulan Hurum nggih menika bulan ingkang sedaya amal soleh dilipat-lipatkan pahalanya. Tapi kalau dengan badhe ngumpul ke amal soleh niki nggih teksih 25 harian lagi nih. Nanti bar niku kedah nunggu malih bulan Rajab. Cara badhe numpuk amal soleh. Podo-podo puasa, podo-podo sedekah beda antara puasa di bulan Al-Muharram dan puasa di bulan Safar berbeda, Bapak Ibu. Kabar buruknya ternyata Rasulullah ngendika bahwa sedaya kegiatan nelek ngilipat-lipat dosane. Niku teng bulan Hurum. Makanya di bulan itu dilarang perang, boten angsal perang nggih, nek jaman riyin nggih. Maka alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah saged mlebet wonten bulan Al-Muharram. Plus minus kantun selangkung dinten malih jenengan hitung-hitung. Saya sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, nggih. Kemudian sedekahnya bagaimana, nggih. Dihitung-hitung. Sampun ngantos kerugen. Lagi dikei badhe akeh kok ora malah ra dagang istilahnya gitu niku nggih. Nggih. Lagi akeh sing napa sing sae kok malahan ketinggalan niku lak rugi banget, nggih. Maka pindah malih sedaya perhitungan syariat Islam terkait kalih wekdal dihitung lewat Hijriyah. Bapak Ibu sedaya, di dalam agama Islam ibadah niku mesti werni 3 nggih. Nggih menika ingkang werni kalih maksud saya. Ingkang muqayyad dan mutlak. Muqayyad niku terikat, qayyad itu terikat maksudnya nggih. Enten ibadah ingkang terikat kalih wekdal. Contoh salat duhur ya waktu duhur. Boten angsal di luar waktu duhur. Nggih. Zikir setelah salat ya seperti itu gitu nggih. Ada yang terikat atau muqayyad dengan tempat. Contohnya haji nggih teng pundi? Teng mriku nggih boten teng Indramayu nggih. Teng Indramayu boten sah nggih. Nggih. Jadi itu muqayyad dengan tempat. Nggih. Itu diatur dalam syariat nggih. Maka sepindah malih kalau ada waktu yang diutamakan oleh Allah, maka kita memperhatikan. Rasulullah ngendika, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sesae-saenipun siam puasa setelah Ramadan, nggih menika puasa di bulan Al-Muharram. Rasulullah ngendika syahrullah al-Muharram. Satu-satunya bulan yang disebut bulannya Allah itu Al-Muharram nih. Jenengan berada di dalamnya. Masya Allah, alhamdulillah. Beruntung sekali kita sampai di bulan Al-Muharram tahun 1445 Hijriah. Wingi malam setunggal sami kegiatan apa? Kembang apian mboten? Intinya kesaenan nggih. Intinya kesaenan. Pokoknya kalau kita udah masuk bulan Al-Muharram, banyak-banyak menumpuk amal soleh. Nah, di antara amal soleh yang menika
siam niku mau puasa. Ngenjang tanggal sedoso nek mboten keliru hari Jumat tanggal 28 nek mboten keliru nggih. Niku ada puasa tanggal 10 namanya puasa apa? Asyura. Apa pahalanya? Yukafiratu sanatal madiyah. Nggih menika menghapus dosa-dosa kecil setahun kepungkur. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sami yaumil Arafah, tentang puasa hari Arafah. Rasulullah menjawab yukafiratu sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana dengan Asyura? Yukafiratu sanatal madiyah, menghapus dosa ingkang sampun kepungkur, dosa-dosa kecil. Mboten dosa ageng nggih. Kalau yang termasuk 99 dosa besar mboten diampuni niku. Kedah tobat secara khusus. Contoh ukukul walidain nggih. Berbuat buruk sama orang tua itu mboten diampuni dengan puasa itu nggih. Hanya dosa-dosa kecil. Atau bersaksi palsu niku nggih termasuk dosa besar. Ada kitab namanya kitab Al-Kabair. Di situ ditulis 99 daftar dosa besar. Niku enten niku nggih. Mulai dari syirik, kemudian ukukul walidain, berbuat buruk pada orang tua, dan banyak banget niku. Termasuk diantaranya bersaksi palsu. Ini saya dikeluhi sama adik saya, kebetulan kebanyakan guru Bapak Ibu, lulusan UN ya kebanyakan. Dan suka ngurusi dana bos niku loh. Kadang-kadang dana bos kalau nggak habis itu kan harus dibuat reng-rengan lagi itu. Supaya tahun depan juga katanya turun lagi, kalau enggak ini jadi masalah. Saya bilang itu saksi palsu, ini dosa enggak Ustadz? Mas, ya dosa nih ngono kuwi. Niki berat, korban sistem saya nggih. Tapi sistemnya koyo ngono Mas piye ya Mas yo. Kasihan ini, harus tanda tangan sesuatu yang bukan menjadi haknya, subhanallah. Memang berat, memang berat. Untuk lurus niku memang abot, makanya kita berdoa kepada Allah, Nah Bapak Ibu sedaya, kemudian di Al-Muharram ini ngaji seperti ini juga pahalanya dilipat-lipatkan. Rasulullah ngendika, man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqon ilal jannah. Sing sinten kemawon menempuh jalan menuju majelis ilmu kados niki jenengan, maka kata Rasulullah sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu sedaya, niki hadis panjang banget nih asli niki. Jenengan saged maos wonten kitab hadis arba'in, kitab kecil berisi 42 hadis, nomor 35 tentang hadis niki. Hadis tentang sinau kados jenengan niki niku adalah hadis yang menutup tentang amal-amal soleh besar. Ada 4 amal soleh ageng ingkang dibahas di hadis itu. Ingkang sepindah man nafasa ala mukminin. Sing sinten kemawon menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunianya, maka Allah menjanjikan kepada dia akan dihilangkan kesusahan akhiratnya. Niku tiang kados niku sing saged tiang ingkang sinau Bapak Ibu. Sebab mau abot. Nulung niku abot nggih. Abot. Kemudian yang kedua, amal yang kedua, sing sinten kemawon menghilangkan kesulitan, dalam hal ini kesulitan hutang piutang, maka dia akan dihilangkan kesulitannya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu amal yang kedua. Niku amal ageng to niku. Nggih mboten. Jenengan diutangi tiyang. Terus wis Mas tak bebaske. Ora dibayar ora apa aku ikhlas. Abot mboten niku. Nek mung 500 euro mbok ora abot. Nek 10 juta. Rasa-rasane kok ya ikhlas ora ikhlas. Tapi saya pernah mengalami Bapak Ibu. Saya pernah mengalami ketika anak saya yang terakhir sakit, yang menjadi wasilah saya tinggal di Seribitan, anak saya yang kelima itu. Dulu saya tinggal di kota, kemudian pindah ke Seribitan gara-gara anak saya sakit itu. Saya menghabiskan dana di Sarjito itu hampir 100 sekian juta. Karena waktu itu tidak punya cukup uang, saya minjem ke temen di sama-sama di UGM dulu, anak statistik UGM. Saya pinjam 24 juta kalau nggak keliru. Kemudian setelah anak saya keluar dari Sarjito, kulo nembe saged mengembalikan 10 juta. Berarti kurang berapa itu? Kurang 14 juta.
Setahun berselang kula dereng saged mengembalikan. Sampai kemudian di malam bulan Al-Muharram begini nih, saya dapat WA. Namanya aja lucu, Yoice Stefano namanya itu. Muslim, Masya Allah. Beliau WA ke saya, "Hid, uangku yang 14 wis tak ikhlas ke. Sebab iki wulan Al-Muharram aku pengen untuk pahala oke." Bayangin Bapak Ibu. Jenengan mampu nggak 14 juta? Malam-malam beginilah kira-kira waktu itu. Masya Allah. Ini dulu teman ngaji sama-sama waktu di UGM, ngaji di masjid kampus. Riyen ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Saya bareng ngaji dengan dia. Artinya apa? Orang-orang yang mampu melakukan ibadah besar seperti itu, orang-orang yang ngaji, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu bi tariqan ilal jannah." Sinten kemawon ingkang purun lenggah. Lenggah seperti ini kan nggak mudah, Bapak Ibu. Harus hatinya longgar. Kalau nggak jenengan dirahmati nggak mau. Sudah capek dalu, karena jenengan dirahmati, tetapi dijanjikan jalannya menuju surga jadi mudah. Kenapa? Karena orang-orang yang mampu melakukan tindakan besar kados niku waniku, tiang-tiang ingkang dirahmati Allah. Tiang-tiang ingkang dilembutkan hatinya oleh Allah. Tiang-tiang ingkang purun ngaos, Bapak Ibu. Maka walaupun jenengan lenggah kados niki mbok menawi enten sing boten patiya paham, pun jenengan insyaallah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Kemudian amal yang ketiga, sing sinten man satara mukminan. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Ngenjang nek panjenengan pas hisab niku, enten tiyang ingkang kandha ngaten. Duh Gusti Allah, aku ndek ben iki pernah gawe elek iki ora ana tulisane. Sakniki mboten tulisane niki pripun niki? Maka Allah jawab, sungguh keperbuatan burukmu itu telah ditutup oleh Allah karena apa? Karena perbuatan baik diantaranya adalah menutup aib saudara yang lain. Nek ra iso bantu minimal ya ora nyritak niki maksudnya nggih. Ibu-ibu hati-hati niki. Jadi kalau nggak bisa bantu minimal jaga kehormatan saudara kita. Dan ini diantara fungsi istighfar. Terus kelingan riyen nggih. Istighfar dari kata apa? Istighfar dari kata tolabul maghfirah. Istighfar, tolabul permintaan magfirah, ampunan. Magfirah dalam bahasa Arab dari kata migfar. Migfar itu istilah untuk menyebut topi wojo. Kalau ini namanya kolan suatek. Kelingan boten 8 bulan yang lalu ini. Ini videonya masih ada nih. Tadi saya setel lagi. Oh, terakhir kemarin ini. Ini pentingnya ada video nih. Jadi tak tahu yang terakhir itu apa. Jadi ngaten nggih, istighfar adalah tolabul magfirah, permintaan ampunan kepada Allah. Magfirah dari kata migfar. Migfar itu adalah topi wojo dalam bahasa kita nggih. Topi yang dipakai oleh tentara niku lho, Pak. Kalau ini namanya kolan sua. Yang putih-putih niku imamah. Nah, yang namanya topi wojo niku fungsinya dua dalam bahasa Arab. Menika siter dan wikoyah. Siter niku penutup. Kados niki penutup nih. Niki fungsinya mung setunggal tok, penutup. Basa Arabe siter niki. Hanya untuk nutup saja. Nek ditotok teksi sakit mboten? Niki lho niki. Teksi sakit mboten? Nek ngagem pecis niki. Teksi sakit, totok kali senjata teksi sakit nggih. Tapi nek topi wojo mbok menawa nggih mboten sakit banget nggih mboten. Ting kados iku to. Ah, niku. Istighfar niku dari kata migfar niku, dari kata topi wojo niku. Karena fungsinya dua, di samping sebagai penutup juga al-wiqayah. Wiqayah niku dalam bahasa kita namanya bahasa Arab niku nggih, artinya adalah perlindungan. Lah kok ngaten? Nggih, jenengan astagfirullah niku nyuwun kali niku, nyuwun siter lan nyuwun wiqayah supados ditutup kali Gusti Allah hal-hal yang pun baju telek niku lho Pak. Jenengan zaman nom dek ben pernah gawe elek ya wis ditutup kali Gusti Allah. Makanya di antara keburukan Islam seseorang gimana kok orang yang membuka aibnya sendiri. Ngapunten enten tiyang naudzubillah berzina misalnya di suatu tempat ditakdir oleh Allah enggak ada yang tahu. Ditakdir oleh Allah enggak ada yang tahu. Itu artinya Allah berkehendak menutup aib jenengan. Jenengan mboten angsal cerita, aku ndek biyen ki nang kono pernah zina lho karo wong kae sing ayumen. Ah, ini ki keliru niki.
Justru istighfar niku fungsinya niku di antaranya. Allah tolong tutup apa yang buruk-buruk dari saya. Gini Bang nggih. Bukannya kalau dibuka tiang-tiang mboten purun kalih jenengan, gini Bang nggih. Kalau kita dibuka eleke subhanallah Bapak Ibu sedaya nggih kathah banget nggih. Makanya bapak-bapak ini penting, ibu-ibu juga. Kalau pengen tanya jenengan, saya nopo mboten tanya ke pasangan. Setiap hari, Bu, aku ki soleh ora to jane. Kalau istri jenengan mengatakan, insya Allah jenengan soleh Pak, insya Allah soleh. Sebab nopo pasangan kita tuh yang paling tahu kita. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Orang di luar bisa mengatakan kita bagus, kalau istri kita mengatakan jelek, yakin kita elek Pak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kita di luar mungkin nggak begitu bagus, tapi kalau istri kita mengatakan kita orang soleh, insya Allah soleh. Insya Allah soleh. Maka Rasulullah itu menyampaikan, akulah yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasulullah. Karena Rasulullah manusia paling bertakwa. Jadi ingin ditutup Bapak Ibu dengan istighfar niku. Nah yang kedua al-wiqayah, supados dilindungi sebab yang namanya dosa niku kedah di kafarah. Kafarah ngertos? Kedah diwales niku lho Pak. Nggih. Jenengan gawe dosa diwales ujug-ujug bane mbledos teng jalan. Ujug-ujug anake loro. Loro apa loro? Loro. Nah, saya kadang-kadang susah bedain itu. Yang Cilacap lara nggih, mboten loro gitu. Nggih. Nggih, dodo dada niku nggih. Nah, idealnya yang namanya dosa itu menimbulkan soal Bapak Ibu sedaya. Jadi bisa lihat di Al-Qur'an banyak dalilnya niku, nggih. Bahwa nek awet dhewe gawe dosa niku nggih otomatis bakal enten piwales baik di dunia maupun di akhirat. Saya meneh zina iki di dunia langsung. Uqul walidain berbuat buruk sama orang tua langsung teng dunia, mboten nunggu teng akhirat. Nggih. Nah, istighfar itu di antara fungsinya yang menika al-wiqayah kados topi waja niku sebagai perlindungan. Ya Allah, aku bacut gawe elek. Saya mohon kepada Engkau ya Allah, saya jangan dihukum atas perbuatan jelek itu. Sing kudune anake loro ra sida loro. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nah, itu istighfar. Makanya di antara kegiatan baik, zikir baik di sepanjang bulan Al-Muharram juga istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Bahkan yang namanya ibadah-ibadah besar teng Islam niku kebanyakan terkait dengan pengampunan, termasuk ngenjang tanggal sedoso Muharram. Nggih menika puasa Asyura terkait dengan pengampunan dosa. Puasa dibanyakin, nggih. Karena apa? Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Nggih. Nah itu Bapak Ibu sedaya, kita sekarang berada di bulan Al-Muharram ini, saya mengingatkan diri saya pribadi kalih panjenengan sedaya untuk efektif menggunakan waktu. Ampun ngantos sia-sia. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung tiang mukmin menika. Aflah niku keuntungan nggih. Kados hayya 'alal falah sama niku. Falah nggih keuntungan. Kalau dalam bahasa sudah nempel namanya aflah dalam bahasa Arab nggih. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Di antaranya adalah orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nggih menika tiang-tiang ingkang salatnya khusyuk. Salat khusyuk disebut dalam surah Al-Baqarah. Di antara usaha salat khusyuk nggih menika tiang-tiang ingkang alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nggih menika tiang ingkang eling yen arep mati dan akan dibangkitkan, akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jenengan salat Allahu Akbar aku meh mati. Niku kinten-kinten konsentrasi mboten? Iki ku barisaknya aku mati. Konsentrasi mboten? Jenengan dipakai paringi wekdal. Nggih, sakniki dinten malam Minggu. Sok dina Rebo mati, Pak. Kinten-kinten jenengan nek gadah utang piutang napa jenengan diutangi dibebaskan mboten? Dibebaskan mboten? Jenengan gadah piutang nih. Aku ngutangke wong 20 yuta. Sok aku dina Rebo mati. Kinten-kinten jenengan taksih nagih mboten? Sempet nagih mboten? Pikirannya namung napa? Kehidupan setelah kematian. Itulah mengapa alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nggih menika tiang-tiang ingkang yakin betul akan datang masa di mana akan dicabut dan setelah itu mempertanggungjawabkan apa ingkang kita perbuat sekarang. Maka salatnya khusyuk Bapak Ibu.
Salatnya khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang tidak menyia-nyiakan waktunya walaupun sedikit. Ini Allah yang berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Maka kalau kita ingin beruntung hidupnya, ya jangan sampai lewat waktu kecuali berisi kebaikan. Saya tadi dengar Mas Fano baca Quran itu Masya Allah, merebes mili saya. Di sini loh Pak, Masya Allah. Itu bacaan betul Pak. Kebetulan saya juga belajar tentang Al-Quran. Itulah bacaan betul tuh begitu itu. Dan bacaan betul itu didengarkan tentrem. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf, wa idza quri'al Quran fastami'ul lahu wa ansitu. Jikalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diamlah la'alakum turhamun, agar kita dapat rahmat. Tadi saya dengar dengan diam semua, Masya Allah, insya Allah dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Masya Allah, mendengar bacaan Quran betul itu Masya Allah Bapak Ibu. Buah perjuangan berapa lama nih Mas Fano belajar Al-Quran, bolak-balik, ibu bapaknya nganter, sore nganter, ayo tuh bolak-balik seminggu 4 kali, Masya Allah. Dan hasilnya Mas, kemudian berteman baik dengan anak saya Abdullah itu, sama-sama di tempat belajar yang sama, Masya Allah. Maka sebenarnya Mali, ingat-ingat tinggal waktu 25 hari lagi kita mengumpulkan amal soleh banyak-banyaknya. Sebaliknya, hindari betul kegiatan buruk di bulan ini. Karena apa? Lipat-lipat pula dosanya. Nah Bapak Ibu sedaya, dulu saya menjanjikan kenjenengan dari video yang saya buka lagi itu, bahwa saya akan mengajarkan panjenengan tentang babus sholat. Ini babus sholat. Jadi saya mengajarkan tentang babus sholat di banyak masjid insya Allah. Waktu itu baru membahas tentang sejarah dan keutamaan sholat. Saya elingkan jenengan ini. Dulu pertemuan terakhir membahas tentang sejarah sholat, kemudian tentang keutamaan sholat. Nanti dibuka lagi, nggak saya ulang, dibuka lagi. Nanti videonya saya share, nggak apa-apa kalau jenengan lupa. Sekarang kita masuk ke detailnya sholat, Bapak Ibu sedaya. Nggak akan selesai sekali, ini nggak akan selesai sekali. Di masjid lain itu kayak gini bisa sampai puluhan kali. Karena memang harus lambat-lambat. Belajar sholat Bapak Ibu sedaya, niku kedah paham 5 hal niki. Jenengan perhatikan betul niki untuk memudahkan supaya dapat sholat yang baik. Ingkang sepindah, jenengan kedah paham syarat sahnya sholat. Jenengan kedah paham rukun sholat. Jenengan kedah paham wajib sholat. Jenengan kedah paham sunnah sholat. Jenengan kedah paham makruh sholat. Jadi kalau di pondok, saya dulu belajarnya begitu. Syarat sahnya sholat gimana kok? Nopo-nopo ingkang kedah enten sak derenge sholat. Nek mboten enten niku sholatnya mboten sah. Contoh bersuci. Kalau jenengan junub, contoh mandi. Sampun ngantos jenengan junub langsung sholat, mboten kanggo sholat iki. Kemudian contoh lain berpakaian yang rapi nopo terhindar najis, bersih dari najis. Jadi ada keterangan-keterangan seperti kita pahami. Kemudian rukun nggih menika nopo-nopo ingkang kedah wonten di dalam salat. Kalau syarat tadi di luar salat, sadurunge salat. Nek rukun di dalam salat, kalau lupa batal salatnya. Nek sengojo saya melih tambah batal. Jadi perhatikan betul kalimat-kalimat saya ini. Ini kados kuliah nih. Wis wengi Mas malah kon kuliah ngene iki. Ini ngaji yang tenanan insyaallah nggih, supaya jenengan dapat ilmu nggih. Kemudian wajib salat. Nggih menika napa-napa ingkang kedah wonten di dalam salat. Kalau sengaja ditinggal batal, tapi nek boten sengaja jenengan cukup sujud sahwi. Beda boten kali rukun. Nek rukun, nek ketinggalan sengaja ora sengaja tetap batal. Nek wajib ketinggalan sengaja batal, nek boten sengaja cukup sujud sahwi. Contoh ucapan Rabbana walakal hamd.
Sami'allahu liman hamidah. Jangan mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Itu redaksinya ada 8, Pak. Bacaan di situ tuh. Atau Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fih dan seterusnya. Enten 8 pilihan bacaan. Jenengan sing apal sing pundi? Sing paling pendek. Mboten apa-apa. Itu juga redaksi dari riwayat Bukhari Muslim. Di situ ada 8 bacaan. Nah, itu hukumnya wajib. Bukan rukun, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Berarti nek jenengan sengaja ditinggal, jenengan kedah sujud batal. Tapi nek jenengan lali, yo lali tenan. Sami'allahu liman hamidah. Jenengan mboten maos napa-napa. Kemudian turun sujud, maka cukup sujud sahwi. Itu beda antara rukun dan wajib. Kemudian sunnah. Sunnah contoh. Allahu Akbar. Angkat tangannya ini hukumnya apa? Angkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi ini jenengan datang ke Arab Saudi, enten tiang Allahu Akbar meneng wae, sah mboten salate? Sah. Sebab niku sunnah. Ampun ribut, iki wong iki salah salat iki ora bener kan. Ini kalau belum belajar begitu itu. Kalau jenengan sudah belajar, oh dia pakai yang seperti itu. Jadi kita paham dalil sehingga mboten nyalah-nyalah kayak. Sebab napa? Fikih niku sangat luas. Fikih sangat luas. Nah, Bapak Ibu sedaya, terus nanti sampai salam, nggih. Di antara dalil atau keterangan dari Rasulullah terkait kali rukun salat nggih menika hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Nggih menika niki jangan perhatikan betul, ini awal dan akhir. Miftahus salat, kuncina salat at-tuhur adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Diharamkannya dengan takbir, dihalalkannya dengan salam. Maksudnya diharamkan pripun? Ini pernah dibahas takbiratul ihram menika takbir ingkang apa dulu? Mengharamkan. Haram sing waune mboten haram. Contoh, sadurunge salat entuk jenengan kondo-kondoan, Pak iki mau piye Pak, umure jenengan pinten Pak, ngobrol langsal waune. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar pun haram niku mboten langsal. Mboten langsal jalan salat kok, Pak. Piye Pak, sok dolen ora Pak? Mboten langsal. Pun haram. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Takbir yang ihram. Ihram itu bahasa Arab Bapak Ibu, artinya mengharamkan. Nggih. Maka dikatakan kuncinya salat itu at-tuhur, bersuci, diharamkannya maksudnya dibukanya pun Allah mawon dengan takbiratul ihram, wa tahliluha, dihalalkan kembalinya pun nentuk malih jenengan nonton dhuwur yo entuk bar salam. Salam yang pertama. Maka yang rukun itu salam pertama. Salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Nek lali mboten napa-napa nek lali. Ini kehilangan sunnah. Nah itu di sini di hadis ini terdapat 2 rukun. Menika rukun takbiratul ihram dan rukun salam. Nah di tengah-tengahnya itu ada hadis namanya hadis tentang orang yang sholatnya jelek, begitu judulnya itu. Hadisnya. Musifi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Suatu ketika Rasulullah datang ke masjid. Kemudian wadakhala rajulun, demikian juga seorang laki-laki masuk. Kemudian fasolli, kemudian laki-laki itu pun sholat. Kemudian setelah sholat selesai datang ke Rasulullah, kasih salam, ya Rasulullah, assalamualaikum. Maka Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah ngendika, ini jadi rukun sholat nih. Kata Rasulullah, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah, mas, jenengan ulangi sholatnya, sebab jenengan ki urung sholat. Orang itu pun ke pojok lagi ke masjid, sholat lagi. Habis itu datang Rasulullah lagi, ya Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab lagi sama Rasulullah, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kowe sholat meneh sebab kowe urung sholat. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Sampai 3 kali. Mumet mboten niku? Mumet mboten? Jenengan sholat meneh, urung bener sholatnya. Mumet mboten? Maka laki-laki ini pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh wa uhsinu, saya
tidak mampu saya tidak mampu lebih baik dari itu. Kudu kepiyaku fa'alimni, maka ajarkan kepada saya. Nah, kata-kata ajarkan kepada saya niku itulah yang menjadi rukun salat. Yang menika Rasulullah ngendika, "Idza qumtu ila sholati fakabbir." Jikalau engkau berdiri. Nah, ini jadi rukun pertama. Rukun salat pertama nggih menika berdiri. Maka ngatos-atos Bapak Ibu, persoalan berdiri itu persoalan rukun. Kalau jenengan teksi saged berdiri, maka harus berdiri. Nggih. Ada orang datang ke masjid jalan kaki. Di depan masjid dia masih bisa berdiri ngobrol 5 menit. Begitu masuk ke masjid, dia duduk sholatnya. Nah, ini jadi masalah Bapak Ibu. Nggih. Karena Pak, dia masih terkategorikan mampu berdiri. Ini jadi soal. Kapan kita boleh tidak berdiri? Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya kena penyakit wasir. Seseorang datang ke Rasulullah, saya kena penyakit wasir ya Rasulullah. Bagaimana sholat saya? Maka Rasul menyebutkan sholat dengan berdiri. Fa ilam tastati, jikalau engkau nggak mampu maka sambil duduk. Fa ilam tastati, jenengan lingguh yora mampu sambil berbaring. Berbaring artinya ke kanan atau ke kiri, bukan terlentang nggih. Berbaring niku detail sedikit nggih. Berbaring niku miring kan sedikit loh. Kados tiang sedo niku nek dikuburke. Miring niku namanya berbaring. Kalau telentang lain lagi fikihnya nanti. Nggih. Lain lagi. Nah, kemudian rukun pertama berarti berdiri. Sampai Bapak Ibu sedaya, saking pentingnya berdiri niku, seandainya panjenengan sujud, kemudian jenengan isone ngadeg meneh, kudu dibantu kalih tiang sanes, yang tiang itu harus dibayar oleh jenengan. Kok jenengan mampu bayar, jenengan wajib bayar niku. Sampai segitunya pentingnya rukun berdiri. Sebab nopo jenengan ngenjang dihisab dalam kondisi berdiri. Di padang mahsyar jenengan kondisi berdiri menghadap Allah. Maka Rasul menyebutkan seseorang yang berdiri pada pertemuan pertamanya memenuhi hak dan rukunya, maka berdiri yang kedua akan mudah. Kapan berdiri yang pertama? Ketika jenengan Allahu Akbar, jenengan sedang hadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sholatnya diberi hak penuh, ngenjang teng akhirat berdiri panjenengan ringan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi idza kumtu ila sholati, kata Rasulullah, jikalau kau berdiri untuk sholat, fakabbir, rukun kedua, takbiratul ihram. Dan seterusnya sampai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sampai kemudian nanti ditutup salam. Niki hadis tentang seseorang yang jelek sholatnya, minta diajari Rasulullah, kemudian Rasulullah menerangkan, dan ini menjadi dalil tentang rukun sholat. Nah, itu harus dipelajari satu-satu. Makanya kalau mau ngaji tenanan niku, jenengan kedah nyekel niku lho, meja kados niku jenengan rondo nulis-nulis sithik. Bapak Ibu sedaya, saya kebetulan ngajar seperti ini tuh setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Dan saya tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak di samping bahwa kebanyakan yang ngaji sama saya memang sesepuan. Pensiunan dosen UNY, ada yang doktor, Pak. Pensiunan dekan UNY doktor niku. Enten tiang tiga niku rajin ngaji Mas. Dia mengatakan ke saya, Ustadz Wahid, saya untung sepuh kepanggih jenengan. Umur 7 tahun aku ditakoni takbiratul ihram ora ngerti Pak Wahid. Bilang begitu. Ini dekan loh niki. Dekan loh niki. Doktor ditakoni apa arti ihram enggak ngerti. Piro jumlah rukun salat mboten ngertos. Bayangin, maka dia mengatakan sampai mohon maaf, saya nggak mau sebenarnya. Dia tuh kalau salim ke saya sampai kayak gini Pak, saya tarik itu nggak mau. Kata dia apa? Andai saya nggak ngaji Ustadz, saya akan mati dalam kondisi punya doktor tapi nggak ngerti ilmu agama. Bayangin segitu sadarnya. Masya Allah Bapak Ibu, itu kajian setiap Rabu pagi di PPLH Gunung Sempu. Di sana kebanyakan memang pensiunan. Ada juga kebetulan pensiunan dosen saya sendiri di Teknik Kimia UGM Rin. Ngaji bareng saya sekarang, Masya Allah. Makanya saya ke mereka betul-betul saya anggap sesepuan, Masya Allah. Masya Allah. Itu orang-orang yang diberkahi.
orang-orang yang menghilangkan kesombongan dirinya. Nggih. Karena orang punya jabatan tinggi suruh duduk seperti ini itu kadang-kadang nggak mau Bapak Ibu. Nggih. Masya Allah, nggih. Alhamdulillah beliau-beliau ini Masya Allah dibuka hatinya. Ini tidak semua orang. Nggih. Tidak semua orang itu diberi seperti itu. Maka kalau panjenengan termasuk yang dibuka hatinya, purun lenggah itu Masya Allah. Nulis, Masya Allah. Kalau habis kajian selalu tanya. Pendidik selalu tanya, Ustadz ini begini, ini bagaimana Ustadz? Begini, dia nulis, Masya Allah. Dan di sana memang sudah menjadi adatnya semua jamaah pegang meja. Seperti ini. Untuk belajar. Sehingga kondur ada catatan, oh wingi iki sinau iki gitu. Nah mudah-mudahan ke depan dengan siapapun tidak harus dengan saya, jenengan punya modeling belajar seperti itu Pak. Sehingga setahun jenengan ngaji niku enten oleh-olehipun. Oh setahun kepungkur aku ngaji iki oh bab tentang berdiri. Oh ternyata berdiri itu begitu nggih. Syarat dan rukunnya luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kalau jenengan sholat kedah nyandar teng sampingnya jenengan. Kalau sampingnya jenengan ridho untuk berdiri, maka jenengan harus nyandar. Sampai segitunya pentingnya rukun berdiri. Maka saya kalau belajar tentang rukun sholat itu nangis Bapak Ibu. Nek enten tiang sholat kok menyia-nyiakan sholatnya niku emane-emane subhanallah. Baru bicara tentang rukun idza qumtu ila sholati saja pun nangis gregel. Rumaos nopo, ya Allah aku ngadeg saiki iki ngadeg pertama niki. Kata Rasulullah, inilah berdiri pertama kita berhadapan dengan Allah. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hambaku memujiku. Dijawab oleh Allah langsung itu. Kalau kita baik di pertemuan pertama, kata Rasulullah, nanti pertemuan kedua jenengan gampil. Masya Allah Bapak Ibu. Kinten-kinten penting buatan sinau. Penting buatan sinau kinten-kinten. Aku wis tuwa Mas, kon sinau rapat yo paham. Yang penting belajar niat. Yang penting nih niat. Nah Bapak Ibu sedaya, dalu punika saya bahas satu rukun saja. Nggih. Sakbare jenengan ngadeg, jenengan takbiratul ihram. Kemudian jenengan maos surat Al-Fatihah. Kok tidak iftitah? Iftitah itu sunnah. Nanti dibahas di bab sunnah. Nggih. Makanya kalau ngaji diurut seperti ini gampang Bapak Ibu. Nggih. Kok dibahasnya langsung Al-Fatihah? Sebab iftitah niku sunnah, nanti dibahas di bab sunnah. Nah, bab Al-Fatihah kula sampun pernah nyinggung sedikit ketika Ramadan. Ini tolong jangan dijadikan beban. Tapi dalilnya begini. Sepindah malih saya pesan jangan jadi beban karena memang ini berat, tetapi kalau jenengan mau belajar insya Allah ringan. Rasulullah ngendika la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Rasulullah mboten sah salat tiyang ingkang mboten maos surat Al-Fatihah. Lam yaqra niku artinya tidak membaca. Hadis pertama. Hadis kedua, man sholatan sing sinten kemawon melaksanakan salat lam yaqra mboten maos fiha di dalam salat niku bi umil kitab Al-Fatihah, kata Rasulullah fahuwa hidaj, salatnya rusak. Salasan diucapkan 3 kali. Weru tambah kata Rasulullah. Mboten sempurna. Itu dalil dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, jenengan kebetulan di Indonesia madzhab Syafi'i kebanyakan. Meskipun prakteknya campur-campur gitu. Karena pemahaman madzhab Syafi'i di Indonesia juga masih campur aduk sebenarnya. Di madzhab Syafi'i mengartikan lam yaqra tidak membaca itu 2. Gimana kok bener-bener boten maos Al-Fatihah berarti batal? Gini apa nggih? Atau yang kedua, maos ning keliru waosanipun. Niki perlu jangan pahami. Ini yang saya katakan bagian 2 ini yang berat. Aduh Ustaz, lah terus ini aku terus nek macane urung bener terus kepiye? Itu nanti ada solusinya Bapak Ibu. Jangan ampun mikir abot riyin nggih. Nggih. Karena apa, saya khawatir jenengan sesepuhan, waduh ngaji jebule kok dadi angel. Nggih. Maksud saya enggak begitu. Nggih, sepatus jenengan karena apa? Allah menilai niat belajarnya. Nek panjenengan sampun sinau tenanan kok yo tetep ora iso. Tiang Cilacap niku, alhamdulillahirabbil ngalamin. Alamin wangel. Nek kados niku niki pripun malih. Tenggen kula Cilacap mriku. Ken ngendika, alamin ku angel banget. Mesti alhamdulillahirabbil ngalamin begitu.
Nek temriki lak mboten to? Insyaallah temriki ain di tengah-tengah tetap saged to? Saged insyaallah nggih. Nah, keliru bacaan wonten werni kalih nggih. Nggih menika keliru bacaan ingkang dimaafkan dan keliru bacaan ingkang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan namanya lahan khofi, bahasa Arabnya lahan itu kekeliruan, khofi itu kecil. Nek salahe cilik diampuni, tetap sah waconan Al-Fatihahnya. Tapi nek keliru ageng mboten dimaafkan cara madzhab Syafi'i. Nama dalam bahasa Arabnya lahan jali, kekeliruan ingkang ageng. Contoh kekeliruan kecil bacaan Al-Fatihah teng ayat sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata sini kok jane iki. Jenengan pos ngaten. Bismillah. Apa salahnya? Bism. Nggih, harusnya bismillah. Sin itu sifatnya sofir dan hamas. Itu dipelajari Mas Fano ini. Baca sin itu ada sofir, desis, kados suara ular, dan ada hamas. Hamas ini kan udaranya. Bis. Kalau jenengan sin kok mboten medal udaranya berarti keliru. Bismillah. Lah kok ada yang baca bismillah niku keliru ning teksi diampuni. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu insyaallah teksi diampuni. Tapi kalau jenengan kelirunya ngaten, cara madzhab Syafi'i mboten diampuni. Nggih menika jenengan maos bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya di mana salahnya? Ha menjadi ha. Ar-Rahman, ha itu bersih, enggak ada kotorannya. Rahman, Rahim, bukan Rahim, bukan Rahman. Tapi bestoyo. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kalau bacanya keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman pakai H besar itu dalam bahasa Arab namanya yukhilu bi makna, enggak ada maknanya. Ar-Rahim bukan Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang menurunkan hujan rintik-rintik. Tebih mboten artinya? Tebih mboten? Tebih banget. Niku termasuk kekeliruan yang mboten diampuni. Nggih. Makanya kalau ada imam baca bismillahirrahmanirrahim, bagaimana saya yang tahu bacaan? Itu ada aturannya Bapak Ibu. Apakah saya masih bermakmum atau tidak? Itu ada aturannya. Ada aturannya. Itu dibahas lagi nanti di bab tentang aturan bermakmum. Nggih. Makanya hati-hati nggih. Panjenengan yang kebetulan ditakdir oleh Allah jadi imam harus tahsin surah Al-Fatihah. Nggih. Kalau jenengan maos bismillahirrahmanirrahim. Rahim bukan rahim. Rahim dalam bahasa Arab artinya apa? Yang indah suaranya. Dengan menyebut nama Allah yang gak ada artinya dan yang indah suaranya. Kalau Ar-Rahim jauh mboten? Jauh mboten? Jauh. Harusnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Goro-goro ha dados ha. Keliru ha dados kho. Keliru. Maka dulu di pondok saya belajar Al-Fatihah itu 3 bulan Bapak Ibu. Mung bener kewoconan Al-Fatihah niku 3 sasi. Sebab nopo? Sebab keliru teng Al-Fatihah niku berat tanggunganipun. Sebab Al-Fatihah niku rukun salat Bapak Ibu. Ayat kedua. Saya persingkat nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keliru kecil yang diampuni. Alhamdulillah. Apa salahnya? Harusnya al jadi ale. Atau orang Cilacap biasanya ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu namanya tawalud. Tawalud itu bahasa Arab artinya beranak. Lam niku mboten beranak.
goro-goro mboten sinau tajwid lam dados beranak. Yang boleh beranak di dalam bahasa Arab huruf napa mawon? 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Baju di toko. Nggih, niku jenengan boleh mantul. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena baju di toko. Nggih. Itu yang boleh mantul. Lam ada tidak di situ? Tidak ada. Berarti enggak boleh dong baca alhamdulillah, enggak boleh. Itu makruh hukumnya. Tidak sampai batal sholat tapi makruh. Bagaimana caranya supaya baca lam enggak balik? Letakkan di samping lidah jenengan. Coba jenengan praktekin. Niku lak mboten balik. Kalau di depan punya potensi balik gitu. Makanya ada aturannya meletakkan. Alhamdulillah begitu. Kemudian Robbil sama Robbil itu juga sering keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalau nggak belajar tajwid kadang-kadang nggak kerasa Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan dados imam kebetulan di belakang yang tahu bacaan itu yang kasihan yang di belakang. Nanti dia gelisah Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi sinten kemawon ingkang dados imam teng mriki wajib tahsin surah Al-Fatihah. Minimal jenengan pun pernah setoran Al-Fatihah ku ki piye to? Sebab napa tanggungan dados imam awrat nggih. Jenengan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat berat. Kalau makmumnya sah, imam keliru niku makmum tetap sah. Niku untungnya makmum. Najan imamnya keliru, makmum tetap sah. Makanya jenengan rasa-rasane kurung patio pinter maca Al-Fatihah mendingan teng salat masjid niku. Sebab napa? Sebab dijamin sah. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Saya sering sarankan kalau ada sesepuhan yang aku kok maca ora yakin jenengan salat fardu bareng-bareng wae. Dijamin sah. Najan imamnya salat jenengan tetap sah. Niku. Nah, kemudian alhamdu artinya apa? Segala puji lillah milik Allah. Sekarang kalau jenengan keliru baca alhamdu bukan alhamdu tapi alhamdu. Jenengan lihat kamus bahasa Arab. Alhamdu artinya segala kehancuran, segala kematian milik Allah. Na'udzubillah. Jauh mboten artinya? Tebih. Alhamdu segala puji lillah milik Allah. Alhamdu segala kehancuran milik Allah. La ilaha illallah. Kebayang enggak jenengan? Jenengan lagi jadi makmum kemudian imam baca alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Alamin ini jauh artinya Bapak Ibu. Kalau alamin artinya alam semesta. Tapi kalau alamin pakai hamzah, pakai alif, ini pakai hamzah, artinya nopo? Penyakitan artinya. Bayangin. Berarti kalau jenengan maos alhamdulillahi rabbil alamin, segala kehancuran milik Allah, Tuhan yang penyakitan. Subhanallah. Tebih mboten? Tebih. Inilah pentingnya kita tahsin surat Al-Fatihah. Karena Pak ini rukun. Jenengan keliru teng suratan niku diampuni wong niku sunah. Ora diwaca wis sah salate. Jenengan bar Al-Fatihah langsung rukuk niku sah salate jenengan. Keliru teng suratan sah salat jenengan, tapi keliru di Al-Fatihah jadi soal. Saged dipahami? Saged dipahami nggih? Maka di sini nggih ada Mas Vano ini yang bacaannya sudah Masya Allah. Jangan sekali-kali cek Mas Vano, saya bacaan Al-Fatihahnya coba udah bener belum? Dia bisa ngecek insya Allah. Karena dia udah bisa mengurai. Di dalam Al-Fatihah itu ada begini hukumnya tuh tahu nanti anak-anak kita itu. Nggih. Alif lam di situ ada namanya alif lam apa? Samsiah apa Qamariyah? Itu tahu anak kita. Nggih. Masya Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan. Ingat Bapak Ibu sedaya, jikalau di sebuah masyarakat panjenengan seperti ini, ada anak-anak seperti Mas Vano yang berhikmah dengan Al-Qur'an, sayangi dia itu. Karena kesolehan dia itu akan menjadi kebaikan untuk masyarakat. Ini penting Bapak Ibu. Makanya nanti ketika jenengan sampai ke ayat ihdinas siratal mustaqim, bukan si. Beda betul. Kadang-kadang kita kalau belum belajar itu kadang-kadang susah tuh.
ihdinas, bukan ihdinas sirotol, tapi sirotol mustaqim. Sama-sama di depan, tapi satunya tebal, satunya tipis. Kalau sin itu tipis, kalau sod itu tebal. Saya lompat ke ayat ini karena waktunya terbatas. Ini sampai jam berapa saya? Setengah 10? Derek. Kalau diizinkan saya selesaikan Al-Fatihah insya Allah. Baik, saya lambat-lambat nih. Karena ini pertanyaannya jarang, lama sekali baru ke Panggimal ini. Di tempat lain itu saya seminggu sekali Pak ngaji. Paling lama nih. Masya Allah. Ayat kedua tadi sudah dipahami nih. Ampun alham dan ampun al. Ampun al-alamin tapi al-alamin. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, di ayat yang kedua huruf mim itu sifatnya namanya dalam bahasa Arab tawasud. Tawasud itu mengalir sitik. Tawasud ini pertengahan Bapak Ibu. Jadi jangan pertengahan salah atas niki. Alhamdulillah, alhamdulillah niku mboten asal. Harusnya apa? Alhamdulillah, Jadi mim diberi hak alhamdulillahi rabbil alamin. Boten alamin, boten. Karena sifatnya pertengahan, harus ada ngalir sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Kalau jenengan perhatikan saya pas ngimam begitu. Ini namanya hukum tawasud. Tapi kalau itu keliru masih dimaafkan. Yang tidak dimaafkan tadi apa? Alhamdu. Sekarang ayat berikutnya. Ini sama dengan ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim sama kekeliruannya. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Di sini Bapak Ibu Sedoyo, kekeliruan yang sering terjadi Maliki Yaumiddin. Ki kalau dibaca 2 harokat berubah arti Bapak Ibu. Kalau Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Kalau Maliki Yaumiddin ketambahan 1 ketukan pakai iya mutakalim artinya berubah. Hari akhir miliku. Benten napa sami? Benten nggih? Harusnya hari akhir yang menguasai hari akhir siapa? Allah. Kalau baca salah, Maliki Yaumiddin, hari akhir duweku niku. Tapi mboten? Tapi maka kekeliruan seperti itu enggak dimaafkan. Cara mazhab Syafi'i. Atau baca salah, Yaumizzin pakai za. Harusnya Yaumiddin tapi dibaca Yaumizzin. Yaumiddin itu hari akhir. Kalau Yaumizin itu hari perhiasan. Ibu-ibu senang nih. Hari perhiasan tebih. Kemudian dal itu bukan D. Dal itu bukan D, bukan dinding, bukan dada. Dal itu meletakkan lidah di gigi seri ketemu dengan gusi. Dal, bukan dal. Bukan Maliki Yaumiddin, bukan. Tapi Maliki Yaumiddin. Sangat membedakan? Sangat membedakan. Ini kursus qiraat Al-Fatihah. Dulu saya 3 bulan, Pak. Kemudian ayat berikutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalimat yang sangat agung, jangan harus hati-hati. Artinya apa? Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, saya menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Gitu artinya adikku nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, ini diperhatikan betul untuk semuanya, karena kekeliruan ini efeknya fatal. Kalau jenengan maos iyyaka dibaca iyyaka, beda enggak? Iyyaka dengan iyyaka beda enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya enggak ditasdid, ya-nya enggak didobel, itu berubah arti.
Kalau iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah. Kalau jenengan baca iyyaka artinya apa? Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Dan hanya kepada sinar mataharimu saya memohon pertolongan. Tapi mboten syirik itu. Makanya harus hati-hati. Di bagian ini jangan sampai keliru baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dieling-eling betul. Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Al-mustaqim pakai qaf itu jalan lurus. Tapi kalau al-mustaqim kim pakai kaf, kim bukan qim, artinya jalan yang bertumpuk-tumpuk. Nih kalau salah baca, tunjukilah kepadaku jalan yang bertumpuk-tumpuk ya Allah. Pripun niku? Tapi mboten? Maka harus hati-hati. Nah di ayat ini saya sekaligus sebagai penutup. Nanti yang sisanya kita di kajian berikutnya insya Allah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Allah perintahkan kita 17 kali sehari minimal minta jalan yang lurus. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, jalan lurus yang mana yang jenengan minta? Jenengan minta jalan lurus toh? Jalan lurus mana yang jenengan minta? Jawabannya di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai, dan bukannya jalannya ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Bapak Ibu sedaya, itu yang kita minta. Nah sekarang pertanyaannya, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, sinten toh yang diberi nikmat? Kan itu pertanyaan berikutnya gini mungkin. Ya Allah, saya minta jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Jalan lurus yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Sinten sing diparingi nikmat? Dibaca surah An-Nisa ayat ke-69. Tafsir Quran dengan Quran itu tafsir terbaik. Surat ini ayat ihdinas siratal mustaqim ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ditafsir dengan surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa ma yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Lanjutkan ayatnya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, para sahabat, para suhada, wasolihin, dan orang-orang soleh. Pertanyaannya sekarang, dari empat ini siapa yang bisa ketemu dengan kita sekarang? Dari empat ini orang-orang soleh, Bapak Ibu sedaya. Maka di antara ciri kolbun salim, nggih menika di antara syarat masuk surga, orang yang punya la ilaha illallah sempurna, kolbunya salim selamat, di antara cirinya dia suka dengan orang soleh, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan atine kok bertengkar dengan orang soleh, itu masalah. Ono wong rajin yang masjid kok jenengan orang seneng, itu masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Di antara ciri kolbun salim, dia cinta kepada orang soleh. Kenapa? Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat itu, dikatakan terakhirnya wahasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu, jangan perhatikan ayat ini. Mereka itulah kata Allah sebaik-baik teman. Maka Rasulullah menyebutkan, ketika engkau ingin tahu agama seseorang, delok koncone sopo. Maka berteman dengan orang soleh itu salah satu upaya kita agar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Samsaya meneh jenengan pun di atas 45 tahun, mulai pilih-pilih teman soleh yang kalau jenengan lihat jadi semangat ibadah, semangat menolong orang, semangat zikir, sing dieling-eling kehidupan setelah kematian. Adapun harta semuanya di dunia digunakan untuk bagaimana nanti setelah kehidupan setelah kematian.
Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas? Al-Aqyas, orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi tadi saya ngobrol dengan beliau udah 70 tahun, bonus Masya Allah. Karena umurnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Masya Allah, Alhamdulillah diparingi umur di atas 70 itu Masya Allah, keberkahan luar biasa. Karena di antara keberkahan adalah umur panjang di dalam kebaikan. Jadi itu Pak, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kemudian bukan jalannya al-maghdub alaihim. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang punya ilmu tapi wegah ngamal ilmu nih. Al-maghdub niku. Sifat al-maghdub alaihim menika punya ilmu hanya untuk wawasan saja. Ini ancaman buat para ustadz seperti saya ini. Saya punya ilmu harus mengamalkan. Kalau enggak saya masuk al-maghdub alaihim. Dan bukannya ad-dallin. Siapa ad-dallin? Orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang yang nggak berilmu, nggak mau belajar. Orang nggak mau belajar itu masuk ke ad-dallin. Maka kalau jenengan paham ayat itu, podo karo jenengan kikin rajin sinau Bapak Ibu sedaya. Kalau jenengan paham, kalau jenengan baca tafsirnya, niku jenengan akan paham bahwa oh jebule Al-Fatihah ki yo ngajari aku kon sinau to jebul. Begitu kira-kira. Nah saya kira itu nggih untuk malam hari ini sudah jam 9:30. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak sampai ngantuk panjenengan karena saya rapatio pinter ngelucu Bapak Ibu. Jadi saya memang kajiannya selalu serius begini ini. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang ilmunya, diamalkan kan. Mudah-mudahan Allah rahmati ilmu kita dan pada akhirnya kita mendapatkan keberkahan dan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Pranoto Coro. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1-2 monggo.